Pak Pendeta, biasanya memang durasi untuk pembicara itu 1 jam begitu. Nanti sisanya diberi ruang buat para peserta memberikan respon. Tapi terkait dengan sosialisasi ini, saya pikir kita akan sepakat Bapak Ibu bahwa kita butuh informasi sebanyak-banyaknya. Karena itu Pak Pendeta jangan ragu-ragu, gunakan waktu yang memang diperlukan. Nanti tinggal kami menggunakan waktu yang tersisa, begitu, supaya kami boleh mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ruben Persang. Izinkan saya menyapa Ibu Bapak sekalian ya, presbiter di PIB dari berbagai wilayah. Ya, selamat pagi buat kita, Shalom. Ya, mungkin ada juga yang selamat siang ya, karena sudah berada di zona waktu yang berbeda. Nah, dalam beberapa menit ke depan ini, izinkan saya berbicara, berbagi cerita, informasi, dan juga perspektif mengenai Alkitab yang baru diluncurkan tanggal 9 Februari lalu ya. Itu adalah peristiwa oikumenis, karena yang meluncurkannya menunjukkan siapa yang mewakili gereja-gereja. Tentu Ketum LAI. Ya, Ketum LAI yaitu Ibu Pendeta Dr. Henrietta Huta Barat Lebang, yang sebelumnya adalah Ketua Umum PGI. Dan yang satu lagi dari Katolik itu adalah Kardinal Ignatius Suharyo. Jadi ini dua momentum, sebenarnya dua jadi satu ya. Supaya kita lihat bahwa peristiwa peluncuran Alkitab terjemahan baru edisi kedua ini betul-betul adalah peristiwa lintas gereja. Nah, izinkan saya berbagi layar supaya kita dapat mengikuti bahan ini, dan silakan nanti tentunya bertanya, memperdalam, bukan hanya itu ya, bahkan mengkritik, menggugat, boleh saja. Kita terbuka sekali untuk interaksi di antara kita. Ya, ini dia. Saya beri aja judul sederhana, Pembaruan Alkitab Terjemahan Baru. Kalau lihat judulnya aja kita mungkin timbul pertanyaannya, sudah terjemahan baru masih lagi ada pembaruan. Ya, tentu sangat baik kalau kita mulai dengan sejarah. Ada satu slogan, ya, entah slogan atau moto apa namanya, yang mengatakan Jasbera, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, sejarah penerjemahan Alkitab di Nusantara sebelum ada RI, Republik Indonesia, itu udah tebal dan dalam ya. 4 abad lalu, ada seorang saudagar VOC, Albert Cornelius Struyl, dan dia mulai menerjemahkan Alkitab dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Karena dia seorang pedagang, tidak pernah belajar teologi, tapi punya minat yang sangat besar sekali untuk bahasa Melayu, maka dia terjemahkan dengan mengandalkan pemahamannya sendiri. Lalu dia ganti pohon ara menjadi pohon pisang. Nah, ini dia, saya kira itu aja sudah menimbulkan tanda tanya. Misalnya Matius 24 ayat 32. Kalau kita baca di sini, ajarlah pohon pisang sewaktu sapertihan. Manakala dahannya lubut dan daunnya bertubuh, maka tahumu musim angat mampir. Saya yakin kita bisa tebak-tebak ya maknanya. Ini diambil dari satu episode dalam Injil Matius yang berbicara tentang musim. Ya, kerajaan Allah tiba itu sama seperti tanda-tanda pohon ara itu menunjukkan akan tibanya musim panas, yaitu dahan-dahannya akan melunak, melembut. Nah, tentu ini timbul persoalan ya, karena pohon pisang kita tahu tidak punya dahan dan tidak mungkin menjadi indikator musim. Panjang tahun ya pohon pisang itu begitu-begitu saja gitu. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Nah, ini contoh. Meskipun ini satu terjemahan yang sangat terbatas, tapi kita harus mengakui inilah sejarah. Terjemahan pertama Injil ke dalam bahasa di belahan timur. Dan ini memang adalah sebuah catatan yang membuat kita ingat ya, bahwa memang ketika Tuhan berkarya, dia bisa gunakan orang-orang seperti Albert Cornelius Struyl ini. Ya. Dan selanjutnya kita tahu, saya tidak akan terlalu panjang bicara soal sejarah, berabad-abad, selama 4 abad, berlangsung berbagai-bagai terjemahan.
Nanti sesudah rule ini ada lagi terjemahan oleh Pendeta Broverius. Lalu kemudian dilanjutkan lagi oleh yang sangat terkenal, Lydekker. Ini terjemahan yang sangat berpengaruh di dunia berbahasa Melayu. Tetapi begitulah, setiap generasi perlu melakukan tugas ini ulang. Maka pada abad ke-19, Dr. Klinker menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya pada abad ke-20, awal abad ke-20, ini dilakukan oleh seorang pendeta dari Jerman, yaitu pendeta Willem Bode. Nah, itu dia. Secara singkat, kalau kita berbicara tentang penerjemahan Alkitab di Nusantara. Nah, sebenarnya Alkitab terjemahan baru yang sekarang sangat luas digunakan di berbagai gereja, itu dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Belanda. Awalnya pada tahun 1950-an. Nah, karena ini membutuhkan waktu, dan bahasa Indonesia pada waktu itu sedang berkembang luar biasa pesat, sedang mencari jati dirinya, memisahkan atau menjauhkan diri dari bahasa Melayu, dan berakar di tanah sendiri. Maka untuk sementara, karena kebutuhan Alkitab itu tidak mungkin ditunda-tunda, maka diterbitkan gabungan dari Perjanjian Lama, terjemahan Klinker, ini bahasa Melayu, dengan Perjanjian Baru terjemahan Bode. Kita lihat perbedaannya, itu perbedaan abad. Ya. Nah, pada waktu itu Lembaga Alkitab Indonesia sudah berdiri 4 tahun. Lembaga Alkitab sendiri berdiri 9 Februari 1954. Oleh karena itu ini dianggap sebagai terjemahan darurat. Terjemahan lama, TL, ini ternyata menjadi terjemahan yang sangat disukai oleh gereja-gereja. Dan nanti ketika terbit terjemahan baru, 1974, nah timbullah pertanyaan, untuk apa kita ganti-ganti Alkitab? Apalagi sering sekali orang sudah menghafal, begitu kenal dengan ayat-ayat tertentu. Tapi itulah yang terjadi setiap generasi. Terjemahan lama yang sangat disukai ini saya peroleh dari para pendahulu saya, senior-senior saya yang semua sudah meninggal dunia. Salah seorang diantaranya adalah warga GPIB, yaitu Bapak Perikles Katoko. Ya, beliau ini adalah dulu kepala departemen penerjemahan. Dia katakan ya memang butuh waktu tidak kurang dari 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun untuk bisa menerima terjemahan baru. Nah, saya percaya inilah juga proses yang membuat kita hadir bersama di ruang ya, supaya kita sama-sama melihat ulang mengapa perlu ada suatu terjemahan yang lebih baru dari terjemahan baru. Saya memberi gambaran saja. Sebagian kita kalau generasinya sudah lumayan tinggi usianya akan cukup kenal yang disebut terjemahan lama ya. Bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Maka bumi itu lagi campur baur adanya, yaitu laut yang ketutupan kelam kabut, maka roh Allah berlayang-layang di atas muka air. Kalau ditanya apa kita masih memahaminya, saya yakin minimal 90% kita masih memahaminya. Tapi kalau ditanya apakah ini bahasa Indonesia, saya yakin 100% akan mengatakan bukan. Ini bahasa yang ke Melayu-Melayuan. Kita lihat juga ejaannya ya. J itu ditulis DJ, gitu ya. C ditulis DJ. Jadi begitulah. Jadi ketika diterbitkan Alkitab terjemahan baru 1974, kita lihat bahasanya cukup berbeda ya. Tentu ini belum berbicara tentang interpretasinya atau pemahamannya. Yang jelas adalah kedua terjemahan ini sama-sama punya dasar, dan dasarnya saya berikan di bagian bawah tadi ya. Ini salah satu ayat dalam bahasa Ibrani yang sangat terkenal, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-aretz, dan seterusnya. Nah, bukan hanya bahasa, kita boleh juga menyimak soal perubahan makna. Saya mengambil sebuah contoh dari Yesaya 21 ayat 8. Kalau kita mengikuti terjemahan lama, bahasa Melayu yang merupakan terjemahan darurat, kita lihat ya. Nggak ada suaranya. Yesaya itu bunyinya adalah, maka berserulah ia, seekor singa Tuhan.
bahwasanya aku berdiri pada bangun-bangun dengan tiada berkeputusan sepanjang hari. Kata-katanya kita mengerti sebagian, tapi jujur saja saya tidak mengerti apa maksudnya. Ya. Dan pada bagian awal ya, maka berserulah ia, seekor singa Tuhan. Kalau kita bicara tentang konteksnya, ini sangat janggal. Ada orang melihat dari menara jaga, biasanya dalam perang itu selalu dipantau ya situasinya, tahu-tahu muncul seekor singa. Kenapa bisa demikian? Karena dalam teks tradisional yang disebut dengan teks Masoret, ini kaum Masoret, orang-orang yang menyalin teks-teks Ibrani ini begitu setia menyalin sehingga yang salah pun atau yang kurang jelas pun dia tidak berani ubah. Dia salin apa adanya. Ya. Kalau kita lihat di sini memang bahasa Ibrani-nya Arye itu artinya singa. Nah, lalu kita sama tahu mulai tahun 1947 di sekitar Laut Mati ditemukan gulungan-gulungan yang sangat kuno yang usianya 2200 tahun dari zaman kita. Kalau dulu orang menerjemahkan Alkitab yang digunakan itu teks Ibrani dari kira-kira 1000 tahun. Misalnya, salah satu di antaranya naskah yang tersimpan di Leningrad, Codex Leningradensis. Itu baru 1000 tahun. Rupanya kata Arye dalam naskah-naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scrolls itu bukan Arye, tapi Haroe. Dan Haroe itu artinya orang yang melihat itu. Dan ini cocok sekali dengan konteks Yesaya 21. Maka perubahan dari segi konten atau pengertian itu sudah dimulai dari terjemahan baru. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Haroe. Ya, di tempat peninjauan ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk. Yang saya mau tegaskan di sini adalah ketika terjemahan baru yang sekarang dipakai oleh berbagai gereja termasuk GPIB diterbitkan, sebenarnya dia bukan hanya perubahan bahasa. Dia juga sebenarnya mencakup perubahan makna. Sesuai dengan perkembangan dalam penemuan naskah-naskah kuno dan juga studi-studi Alkitab. Nah, ketika dimulai Alkitab terjemahan baru, ya kita tahu bahwa pada waktu itu belum ada lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga yang bekerja di Indonesia adalah lembaga Alkitab Belanda, Netherlands Bibelgenootschap. Komisi Luar Negeri NBG itu menginginkan satu terjemahan yang kilat. Pada waktu itu baru saja terbit juga terjemahan baru bahasa Belanda, Noé Vertaling, 1951. Oleh karena itu mereka kemudian menugaskan seorang pakar bernama Dr. Swellengrebel. Dengan catatan ini perlu dikerjakan secepat mungkin. Belakangan nanti baru kita kerjakan terjemahan dalam bahasa Indonesia modern. Dan mereka bermaksud untuk memanfaatkan terjemahan Bode. Kita tahu terjemahan Bode adalah terjemahan Melayu yang paling dekat dengan zaman kita. Sayangnya naskah-naskah yang dikerjakan oleh Bode itu sebagian tenggelam ketika bom menerjang kapal yang ditumpanginya ketika mau kembali ke Eropa. Ya, itu terjadi di perairan Nias. Saya pernah bertugas di Nias dan saya kunjungi museumnya dan saya terharu sekali melihat. Jadi disinilah juga penerjemah Alkitab itu yang terkenal ya, Pendeta Bode ikut tenggelam bersama naskah-naskahnya. Nah, Swellengrebel ini melakukan tugasnya tapi dengan sebuah catatan. Terjemahan boleh saja cepat, tapi juga harus tepat. Kalau mau tepat tidak ada pilihan, itu harus berdasarkan naskah-naskah sumber. Perjanjian Lama tentunya naskah Ibrani dan bahasa Aram ada sedikit di Ezra dan Daniel, dan Perjanjian Baru seluruhnya di dalam bahasa Yunani. Dan lalu mulailah satu proses yang ternyata membutuhkan waktu cukup lama, dimulai tahun 1952 dan itu baru terbit tahun 1974, 22 tahun. Pada waktu itu, kira-kira bersamaan waktunya, selain LAI ada juga terjemahan Katolik.
Perjanjian Baru dikerjakan oleh seorang pastor Burma ya, masih Belanda. Itu terbit tahun 1964. Kita ambil sebuah contoh, Yohanes 1 ayat 4. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tiada dengan dia tak suatu pun jadi dari segala yang dijadikan. Ini jelas bahasanya bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa asing. Ya, begitu juga kemudian dilanjutkan oleh Perjanjian Lama. Dikerjakan oleh satu tim di bawah pimpinan Pater Dr. Cletus Cronin, OFM. Ya, contohnya Kejadian 1 ayat 2, adapun bumi itu kalang kabut dan kosong. Mungkin yang dia maksudkan itu diliputi kabut, tapi yang muncul justru adalah kalang kabut. Yang sekarang ini tentu sangat beda artinya. Ya. Nah, kegelapan menutupi samudra purba. Maksudnya purba itu adalah samudra yang dulu, bukan yang sekarang. Dan Ruh Allah melayang di atas muka air. Jadi kita lihat sebenarnya ada dua tim bekerja paralel. Satu Katolik, satu yang di luar Katolik. Dan apa yang terjadi selanjutnya menarik. Menurut pengamatan dari Pater Cronin. Ada dua lembaga. Lembaga yang pertama itu lembaga Biblika Saudara-saudara Dina. Maksudnya Fransiskan. Itu bekerja di Cucurug. Lagi lembaga Alkitab Indonesia bekerja di Bogor. Sama-sama di Jawa Barat. Tapi dia katakan dua lembaga menangani karya yang sama. Memang ada saling tukar informasi dan naskah. Akan tetapi tidak terjadi suatu kerjasama yang erat. Dan Cronin mengakui ini sangat janggal. Kerjasama dirasa perlu, tapi sangat sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena Katolik sebelum Konsili Vatikan II itu tidak ada kontak dengan gereja-gereja lain. Dan memang momentum itu yang paling penting ya, lihat yang dikatakan oleh Cronin. Akan tetapi Konsili Vatikan II memberi angin segar yang baru. Tahun 1965 dikeluarkan Konstitusi Dogmatis Dei Verbum, firman Allah tentang wahyu ilahi. Di situ ditegaskan ternyata pembacaan kitab suci itu sangat-sangat penting bagi seluruh umat Katolik. Lalu dikatakan untuk itu perlu digunakan terjemahan yang baik. Dan kalau memungkinkan itu dikerjakan oleh gereja-gereja dari berbagai latar belakang. Termasuk juga yang disebut mereka sebagai saudara-saudara terpisah. Nah, kita ini saudara terpisah ini. Ya, sudah terbuka tapi tetap aja label kita adalah saudara-saudara terpisah. Nah, tapi ini luar biasa. Untuk pertama kalinya ada satu keterbukaan yang memungkinkan gereja-gereja yang sudah punya konflik berkepanjangan itu datang bersama-sama untuk mulai memikirkan bagaimana kita bisa bekerja sama. Ya, jadi pada waktu itu kita harus mengakui Gereja Katolik sudah sangat siap untuk menerbitkan Alkitab sendiri. LAI juga sedang mengerjakan Alkitab untuk diterbitkan bagi gereja-gereja yang bukan Katolik. Jadi ada dua tim paralel ya. Nah, pada tahun 1968 bulan Juni itu dilakukan konsultasi nasional. Ya, untuk mulai memberi masukan kepada berbagai konsep yang sudah dikerjakan oleh tim LAI. Waktu itu ada utusan gereja, lembaga pendidikan teologi, dan ada juga pengamat Katolik. Bahkan ada seorang tamu, seorang ahli penerjemahan Alkitab dari Lembaga Alkitab Amerika, Dr. Yujunaida. Nah, rupanya pada bulan Juni tahun yang sama, di London, telah ditandatangani sebuah dokumen. Dan dokumen ini adalah hasil pembicaraan kesepakatan antara Vatikan dan lembaga-lembaga Alkitab sedunia, United Bible Societies. Jadi di dalam dokumen itu diterangkan kalau ada kerjasama antar gereja, prinsip-prinsip apa yang perlu diperhatikan, perbedaan-perbedaan apa yang perlu juga dipertimbangkan. Misalnya Katolik tidak bisa terbitkan Alkitab tanpa Deuterokanonika. Jadi akhirnya pada konsultasi itu, dalam salah satu sesi malam, Pater Jaguar, Sekretaris Majelis Agung Wali Gereja Indonesia ya, ini sekarang menjadi KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia,
itu memberi ceramah tentang dokumen ini. Dan di situ diinformasikan para uskup bersedia mengadopsi terjemahan LAI asalkan edisi yang memuat Deuterokanonika juga diterbitkan. Dan ini akhirnya disetujui oleh para uskup pada konferensi bulan November tahun yang sama. Inilah salah seorang tokohnya. Saya kalau melihat Pater Kronen ini sangat terharu. Bagaimana ya sebuah pekerjaan yang sudah bertahun-tahun kita tekuni, akhirnya kita katakan tidak usah terbit. Ini diterbitkan hanya untuk kalangan yang terbatas, yaitu untuk edisi studi. Ya, tapi ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada visi besar yang melampaui egoisme gerejawi. Pater Kronen ini kecewa tapi dia ikhlas. Karena untuk Indonesia, dalam konteks saksian bersama kita di bumi Nusantara, lebih baik kita punya terjemahan bersama. Ini luar biasanya. Ya, saya kira ini tidak banyak yang mengetahui ini. Makanya saya tidak akan bosan-bosan menceritakan sejarah ini mengenai Alkitab terjemahan baru kita ya. Ini satu-satunya terjemahan di dunia yang pertama kali betul-betul melibatkan gereja-gereja. Jadi kita ini contoh yang sangat baik untuk dunia. Sejarah ini. Ya. Jadi Alkitab terjemahan baru itu terbit tahun 1974. Tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan diterbitkan Alkitab edisi Katolik yang memuat Deuterokanonika. Dan sejak saat ini maka seluruh terjemahan Alkitab yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia itu di halaman versonya itu ada catatan. Terjemahan ini diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya, itu enggak sederhana itu Ibu Bapak Saudara ya, tidak sederhana bagi gereja Katolik untuk memberi catatan imprimatur itu, tidak sederhana. Oleh karena itu, ya saya sebagai bagian dari Lembaga Alkitab Indonesia, saya sudah berkarya 32 tahun di LAI, itu sampai sekarang bersama dengan teman-teman berusaha untuk menjaga kepercayaan ini. Terjemahan LAI itu tidak bisa diselipi catatan doktrinal, tidak boleh ada titipan-titipan doktrinal atau gerejawi, kita harus lihat naskah-naskah sumber. Karena itu sudah terjadi pada generasi pendahulu, dan itu harus kami lanjutkan. Dan itu sampai sekarang terus saya ceritakan kepada teman-teman yang lebih muda, supaya mereka menjaga kepercayaan ini. Sekarang saya ingin bicara soal topik yang lebih fokus pada ya mengenal TB2. Ternyata tahun 1967 sudah ada satu buklet. Buklet ini memberi alasan-alasan klasik mengapa satu terjemahan perlu diterjemahkan ulang atau diperbarui. Tentu saja yang pertama adalah bahasa penerima itu tidak mungkin statis. Kalau kita membaca cerita-cerita tahun 1950-an, kita bandingkan dengan abad ke-21, kita tahu, kita walaupun bisa mengerti, kita tahu itu bukan bahasa Indonesia sekarang. Kedua, tadi saya sudah katakan, penemuan naskah-naskah Laut Mati sejak tahun 1947 itu mengubah seluruh studi Alkitab. Dan tentu saja penemuan-penemuan seperti ini perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Tentu tidak akan merevolusi semuanya, misalnya tidak ada ajaran-ajaran terbaru yang muncul dari penemuan seperti ini. Tapi yang namanya kita jujur pada kebenaran, kita berusaha menerjemahkan Alkitab menurut teks-teks yang paling kuno, paling baik. Walaupun itu hanya perbedaan antara singa dengan orang yang melihat, itu tetap perlu kita ubah. Supaya semakin mendekatkan kita kepada teks-teks aslinya. Ketiga, ilmu tafsir, eksegesi ya. Ini juga pasti mengalami perkembangan. Banyak orang membanggakan terjemahan Inggris ya, King James Version. Tapi sebenarnya itu terjemahan yang sudah sangat ketinggalan, 4 abad yang lalu. Bagaimana mungkin pengetahuan 4 abad yang lalu itu setara dengan pengetahuan kita pada abad ini? Apalagi di era digital ya. Saya masih ingat pengalaman saya waktu studi doktor di Cambridge ya. Untuk mencari satu contoh dari berbagai lembaran papirus,
itu perlu waktu berminggu-minggu bahkan bulan. Sekarang ini ternyata dengan diketik saja, dicari katanya, itu ternyata cukup 5 menit selesai pekerjaan saya. Ya tentu saya terima bahwa itulah situasinya gitu. Tapi kita harus mengakui dunia kita sedang mengalami satu revolusi yang besar sekali, revolusi digital. Terakhir, ilmu penerjemahan tentu berkembang juga. Ya, bahkan ada sebuah catatan yang menunjukkan bahwa sebenarnya ilmu penerjemahan sekuler itu berkembang dari ilmu penerjemahan Alkitab. Mari kita lihat beberapa contoh sederhana. Tadi sudah ditunjukkan bahwa kalau kita mengubah terjemahan, itu termasuk kaidah penulisannya. Alkitab terjemahan baru edisi 1974 sebenarnya masih menggunakan ejaan lama. J ditulis DJ, C ditulis DJ. Lalu ya diubah lagi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sekarang EYD itu sudah edisi kelima. Dan itu baru saja diresmikan pemerintah Republik Indonesia, yaitu pada bulan Agustus tahun lalu. Ya, contoh sederhana. Kalau memulai kutipan, TB pakai titik 2. Sekarang kita gunakan koma. Yesus berkata kepadanya, koma, aku akan datang menyembuhkannya. Contoh lain adalah kata daripada. Dalam Alkitab TB, kata daripada ditulis terpisah. Daripada. Dalam TB2, kalau memang itu menunjuk pada perbandingan, itu ditulis sebagai satu kata, yaitu daripada. Ya. Kalau tidak menunjukkan perbandingan, bagaimana? Nah, contohnya adalah Matius 6 ayat 13. Ini doa Bapa kami, ini pasti berubah ini. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami bukan daripada, dari yang jahat. Memang inilah bahasa Indonesia sekarang. Maksudnya sama, tapi kita gunakan kata dari. Contoh lain adalah kata-kata langkah atau berubah makna. Sebuah contoh yang sering kami jadikan ilustrasi adalah kata ganja. Bahkan ini bisa menjadi ujian ya bagi pembaca Alkitab. Kalau dia belum menemukan kata ganja, itu artinya belum katam baca Alkitab. Itu 1 Raja-Raja 7 ayat 17 itu bagian dari bangunan ya. Dibuatnya pula 2 jala untuk gajah yang ada di atas kepala tiang. Kami sudah uji coba di berbagai wilayah Indonesia ya. Dari timur, barat, utara, selatan. Kalau dengar kata ganja, semua mengatakan sejenis narkoba. Tidak ada satupun yang tahu itu makna lain. Nah, oleh karena itu kami tinjau, setiap kali peninjauan penggantian, itu nggak pernah dilakukan hanya berdasarkan alasan bahasa. Kami lihat kembali bahasa Ibrani. Oh, kata koteret. Oh, koteret itu berarti bagian dari tiang penopang bangunan. Maka kata ganja dalam ayat tadi itu telah diganti menjadi tiang. Dan ini tepat sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia sekarang dan juga sesuai dengan maksudnya di dalam bahasa Ibrani. Ya, ini sekedar bernostalgia ya. Inilah tim. Kami bertemu di Cipanas waktu itu. Ya, saya di sebelah kanan, di sebelah saya itu sudah meninggal dunia, itu Profesor Romo Profesor Dr. Bertolt Parera, Ordo Karmelit. Kalau Ibu Bapak Pendeta Majelis membaca tafsir Mazmur yang terbitkan BPK Gunung Mulia, yang 2 jilid, nah ini dia penulisnya. Bersama dengan Ibu Mary Claire Bas. Ya. Di belakangnya itu Romo Martin Harun, guru besar tafsir di STFT Jirakara, sudah pensiun. Waktu itu ada tamu, inilah ibu yang ada di tengah kami itu dari Jepang. Dan seterusnya ya. Bahkan saya tidak ragu mengatakan, yang paling kanan yang rambutnya putih semua itu, kalau kita masih kenal, ya, bagaimana berbahasa Indonesia dengan baik, nah itu Bapak Profesor Badudu. Badudu, ya, saya berani mengatakan ini. Dia bukan orang Kristen. Tapi urusan berbahasa Indonesia kan bukan urusan agama. Bagi saya luar biasa, Profesor Badudu itu bersedia ya kami ajak. Dan saya belajar banyak sekali dari Profesor Badudu.
Ya, kalau ada masalah-masalah kebahasaan, saya tanya, dia coba baca dalam bahasa Indonesia. Dia beri masukan. Bukan berarti dia harus percaya kepada Alkitab, tapi dia beri masukan dari segi bahasa Indonesia. Itu keterbukaan kita ya. Ya. Ada Pak Yongki Karman, tentu ada Pak Robert Setio ya yang di belakang. Termasuk ada Pak Telnoni. Ya, ini juga penulis tafsir Kidung Agung yang diterbitkan oleh BPK Gunung Muria. Jadi kita coba manfaatkan hamba-hamba Tuhan, talenta-talenta yang tersedia dalam gereja-gereja di Indonesia. Nah, kita ambil contoh-contoh. Salah satu contohnya adalah ini. Gil Adonai Lasot Imanu. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mazmur 126. Bukan berarti terjemahan ini salah, tapi kebanyakan kata perkara sekarang itu digunakan untuk kasus di pengadilan. Ya. Supaya kita menyediakan satu Alkitab yang bukan hanya berlaku untuk generasi ini, tapi juga satu generasi lagi. Ya, Ibu Bapak, saya beritahu aja, akan ada TB3. Cuma pada waktu itu saya sudah hilang dari peredaran. Sudah pasti itu. Ya, 50 tahun lagi. Ya, ini contoh. Jadi kata perkara kita coret gitu. Ya, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Apalagi kalau kita lihat bahasa Ibrani ya, Ovim la'ana mispa. La'ana dalam bahasa Ibrani itu artinya jenis pohon beracun yang getahnya pahit dan beracun. Kalau begitu, kata ipu dalam Amos pasal 5 ayat 7, sebaiknya kita ganti. Karena kita nggak mengerti. Saya jujur, saya tidak tahu arti kata ipu. Ya, makanya kita ganti menjadi istilah racun pahit yang lebih bisa dipahami oleh rata-rata pembaca kita. Kalau kita ambil contoh dari Perjanjian Baru, salah satu diantaranya adalah memperanakkan. Ini tidak salah, tapi ini sekarang semakin usang. Ya, saya termasuk konsultan yang juga membantu tim Alkitab Bahasa Malaysia. Kita berjuang supaya ini bisa terbit tahun depan. Nah, di situ bahasa Malaysia masih menggunakan kata beranakkan. Nah, menarik ya, bukan memperanakkan tapi beranakkan. Itu masih dipakai. Tapi bahasa Indonesia tidak lagi gunakan memperanakkan. Maka kita lihat bahasa Yunani-nya egenesin, itu artinya mempunyai keturunan. Maka kita ubah sedikit supaya anaknya tetap ada. Abraham punya anak, Isa punya anak, Yakub dan seterusnya. Ini upaya untuk memuktahirkan bahasa yang digunakan. Bagaimana dengan kata buyung? Kita tahu dalam perkawinan di Kana, Yesus diminta untuk mengubah air menjadi anggur. Waktu itu ada 6 tempayan dan ini digunakan untuk pembasuhan menurut tradisi orang Yahudi. Dan isinya 2-3 buyung. Kami sudah coba kepada beberapa pembaca Alkitab, sebenarnya kebanyakan tidak ngerti apa itu buyung. Bahkan ada yang mengatakan itu mirip dengan kata gayung. Jangan-jangan cuma gayung. Anggur yang dibuat Yesus di Kana, menurut mereka tidak terlalu banyak. Padahal kalau kita pelajari dari segi tafsir, wah itu banyak sekali. Satu buyung yang dimaksudkan itu metrates, 2 otres, 1 tempayan itu isinya kira-kira 100 liter. Kalau begitu anggur yang Yesus buat di Kana itu memang ajaib sekali. 600 literan. Ya. Kalau kita hanya baca menurut terjemahan TB, 2-3 buyung rasanya sedikit. Padahal kalau dikonversi ke ukuran yang setara dengan yang kita kenal sekarang, wah, di Kana itu rupanya Yesus melakukan sesuatu yang dalam bentuk penyediaan anggur yang luar biasa berlimpah. Tidak kurang dari 600 liter. Ya, contoh lain ini dari Perjanjian Baru tentunya kata menghamirkan. Galatia 5:9. Mikra zume holon tofurama zumoy. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Nah, kami sudah tes ini, kebanyakan tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan menghamirkan.
Padahal ini maksudnya adalah ragi walaupun sedikit itu membuat seluruh adonan itu mengalami akibat dari ragi itu, yaitu mengembang. Jadi sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Nah, demikianlah contoh-contoh kalau kita bicara tentang pemuktahiran dari segi bahasa. Ada juga contoh ketika kita membaca, kita merasa artinya kita mengerti, padahal kita salah mengerti. Kata dahsyat. Ini kami sudah uji coba. Kata dahsyat sekarang itu kebanyakan diartikan hebat, luar biasa. Bagaimana dengan contoh dari Yeskiel 26? Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan. Wah, bingung nih. Maksudnya apa mendahsyatkan? Ternyata kata dahsyat dulu pernah berarti mengerikan, menakutkan, mencekam. Dan ini tentu kita tidak ubah begitu saja. Kita lihat bahasa Ibrani-nya cocok. Balaha, ya, balahot itu artinya yang menakutkan, mengerikan. Ya, ini lagi nostalgia. Ini adalah paduan dari berbagai generasi ya. Yang dua di paling depan ini di generasi muda ini yang kami kader untuk menggantikan saya dan teman-teman ya. Salah seorangnya, ini orang warga GKIB nih, Bu Lady Mandalika ini. Sedang studi di Vrije Universiteit Amsterdam. Tahun ini akan selesai. Ya. Yang kanan ini dari GKI, Pak Jades Saragi. Sedang studi juga di Irlandia. Yang tengah itu Pak David Baker, guru saya. Yang mengajarkan bahasa Ibrani ya. Dan paling kanan pasti orang GPIB harus kenal ini. Ya. Ini Bapak Pendeta Dr. Wongan. Yang pernah menjadi ketua umum GPIB 2 periode ya. Luar biasa. Ini satu-satunya yang tim lama yang masih bertahan ya untuk menyelesaikan tim baru. Pekerjaan terjemahan baru edisi kedua. Dan kami sering bercanda, saya ingat ya. Pak Wongan jangan pergi dulu, selesai dulu nanti baru bisa pergi. Ya. Dan ibu yang paling kanan itu, Ibu Dr. Deborah Malik, ya sayangnya tidak bisa bertahan. Ibu ini meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Ya, jadi kami terharu ya, ada orang-orang yang sudah mengerjakan bersama dengan tim, tapi rupanya Tuhan tidak izinkan untuk melihat karya ini terbit. Nah, kalau kita soroti dari segi terjemahan, kita bisa mengambil beberapa contoh ya. Salah satu diantaranya itu korban api-apian. Ini kalau ditanya kepada pendeta pun ini tebak-tebak ya, maksudnya korban api-apian. Kalau api kita tahu api-apian seperti mainan gitu ya, mobil-mobilan gitu. Nah, ini ternyata terjemahan dari bahasa Ibrani Isye. Memang Isye itu ada hubungan dengan es, api. Kalau begitu ini maksudnya adalah sinonim dari kurban bakaran. Supaya tidak terlalu panjang kami singkat ya. Harusnya ini bunyinya kurban yang dibakar dengan api atau oleh api. Maka kita singkat menjadi kurban oleh api. Kadang-kadang kalau tim menemukan ada kata tertentu dalam bahasa Indonesia yang kedengaran sebagai kata tabu ya dalam bahasa daerah, kita mencoba cari sinonimnya. Kalau dalam bahasa Batak, ya saya ini sehari-hari melayani di jemaat-jemaat yang terutama berbahasa Batak ya, orang-orang Batak ya. Nah, kita nggak berani ucapkan contoh yang diberikan itu. Karena dalam bahasa Batak itu kata pantang ya, tidak boleh diucapkan. Lalu sesuai dengan bahasa Ibrani-nya, na'ara, sebenarnya artinya anak muda yang menjadi pelayan, maka kita ganti menjadi hambanya. Ia memelanai keledai itu dan berkata kepada hambanya. Nah, untuk yang tahu berbahasa Jawa, lihat, sama. Kita juga merasa kata itu tidak perlu kita pertahankan, maka kita ganti menjadi bersorak-sorai. Kadang-kadang kita ganti kalau terasa padanannya terlalu kasar ya. Dalam bahasa Ibrani ayat 16 ayat 2 berbunyi oleh ka'ele rabot menaheme amal kulahem. Ini Ayub ini sudah kesal ya, terus-menerus dinasihati dan disudutkan bahwa penderitaan itu akibat dari dosa, termasuk dosa tersembunyi. Makanya dia balik mengatakan, memang kami semua
penghibur yang bikin susah. Menahe, amal itu yang bikin susah. Tapi para pendahulu saya, entah kenapa mereka menggunakan istilah yang menurut saya ya tidak salah tapi kasar ya. Menghibur sialan kamu semua. Waduh, kalau saya pendeta coba menggunakan istilah ini dari mimbar, wah ini warga GPIB bisa minta saya turun nih. Menghibur sialan kamu semua. Oleh karena itu kami tinjau kembali dan kita coba untuk menggantinya sesuai dengan teks Ibraninya. Penghibur yang menyisakan saja kamu semua. Begitu juga bukan hanya soal terjemahan, kita bicara soal perubahan dari segi makna. Dan kadang-kadang itu tidak harus perubahan yang sangat luas. Contohnya adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Gelap gulita menutupi samudra raya. Itu terjemahan kita sekarang, TB. Itu dari bahasa Yunani tehom. Wakoshe al penetahom. Ya, kegelapan ada di atas permukaan tehom. Apa itu tehom? Tadi terjemahan Katolik menggunakan kata samudra purba. Maksudnya bukan samudra sekarang yang kita lihat, Atlantik atau Pasifik. Karena pada awal perciptaan belum ada laut. Laut baru muncul pada hari ketiga. Ketika Tuhan memisahkan air di atas dengan air di bawah, lalu air di tengah dibagi dua, darat dan laut. Samudra yang dimaksudkan itu adalah masa air yang melingkupi segala sesuatu. Dan ini lama kami diskusikan, setiap tahun kami kunjungi. Karena kita nggak menemukan yang pas ya, purba nggak cocok. Apa? Nah, saya ingat sebelum Romo Parera, profesor itu meninggal, kami muncul ide ya. Muncul ide. Bagaimana kalau kata semesta? Nah, ini kami renungkan sebentar dan setuju. Ini terjemahan optimal. Jadi bukan samudra yang kelihatan, tapi samudra semesta ya. Yang melingkupi segala sesuatu. Kalau kita menemukan ada kata-kata yang sebenarnya kurang tepat atau bisa menimbulkan salah pengertian, itu juga kita coba untuk perbarui. Misalnya kata kusta. Itu dari bahasa Ibrani negas sara'at. Kalau diperhatikan di dalam Imamat pasal 13 dan 14, sebenarnya gejala-gejala yang ditunjukkan itu bukan kusta. Kami sampai konsultasi ke dokter-dokter loh. Ya, itu berbagai-bagai penyakit kulit, macam-macam jenisnya gitu. Tapi terjemahan selama ini menggunakan kata kusta. Dan ini tentu memojokkan orang kusta. Dengan hati-hati sekali, ini berbulan-bulan kami pelajari ya. Bukan hanya membaca tafsir-tafsir Alkitab. Tapi juga mempelajari beberapa jurnal medis. Konsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidang itu. Dan semua mengatakan ini nggak ada gejala kusta ini. Bagaimana penyakit kusta itu bisa melekat pada bulu domba, ya, pada pakaian kulit. Mana ada kusta seperti itu? Oleh karena itu akhirnya kita sepakat. Kalau gitu jangan terjemahkan terlalu spesifik, umum saja. Kalau itu muncul pada manusia, itu menjadi penyakit kulit. Lalu kenapa kita tambahkan kata menajiskan? Karena ciri bersamanya adalah kalau penyakit ini melekat pada manusia, najis. Kalau melekat pada objek pun sama, menajis. Jadi akhirnya kita terjemahkan umum saja. Itulah hukum tentang penyakit menajiskan. Jadi kalau pada manusia ditambahkan penyakit kulit, kalau pada objek kita terjemahkan secara umum saja. Ini termasuk terjemahan yang paling berani. Karena kebanyakan terjemahan Inggris, Belanda, dan lain-lain masih takut-takut soal menggantikan ini. Nah, kalau terjemahan menimbulkan salah pengertian, kami coba tinjau kembali. Salah satunya adalah kita ingat kisah ya, bagaimana Elia mengalihkan kepemimpinan kenabian kepada Elisa. Nah, TB mengatakan roh Elia telah hinggap pada Elisa. Bagi kita pembaca Alkitab ini kelihatannya biasa-biasa, tapi kalau kita ke daerah di mana orang masih percaya pada roh-roh, ini aneh. Roh Elia itu bisa lepas hinggap pada Elisa. Ini terjemahan harfiah. Sebenarnya ini cocok dengan bahasa Ibrani. Tapi menimbulkan pemahaman yang bisa keliru. Seakan-akan ya, ini ada sesuatu yang gaib ya, roh bisa pindah, bisa hinggap. Rupanya kata ruah dalam bahasa Ibrani itu nggak hanya berarti roh.
Ruah itu bisa berarti angin, bisa berarti napas, bisa berarti kuasa, tentu bisa juga berarti roh. Dalam konteks ini, paling cocok yang dimaksudkan adalah kuasa kenabian. Jadi kita ganti, kuasa Elia telah pindah pada Elisa. Dalam Alkitab kita, kadang-kadang ada kata-kata yang menimbulkan tanda tanya. Benar nggak ada jin-jin dalam Alkitab? Jangan kau mempersembahkan lagi korban pada jin-jin. Waktu saya baca pertama kali, saya penasaran. Ini benar aja ada jin apa ini? Kalau kita lihat bahasa Ibrani itu, ya kan, seirim dari kata syair, kambing. Jangan mereka mempersembahkan lagi korban kepada kambing, kalau mau harfiah betul. Tapi tentu ini bukan kambing biasa. Ini siluman kambing. Maka kita tambahkan kata siluman. Jadi dalam TB2, jin-jin kita sudah hilangkan. Jin-jin tidak ada lagi dalam Alkitab. Nah, kalau kita beralih ke perjanjian baru, salah satu contohnya adalah kata adalah. NRK, en hologos, kai hologos, en protestion, kai theos, en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata adalah di klausa terakhir, firman itu adalah Allah, tepat, mudah dimengerti. Firman itu identik, tidak lain dari Allah sendiri. Tapi kata adalah di bagian awal itu menimbulkan tanda tanya. Padahal yang ditekankan di situ adalah adanya firman itu sebelum segala sesuatu dijadikan. Praeksistensi, itu istilah kerennya. Oleh karena itu kita terjemahkan dengan lebih jelas lagi, lebih spesifik. Pada mulanya sudah ada firman. Jadi firman Tuhan itu logos, Kristus yang menjadi manusia itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan ini memang lebih mudah ditangkap. Kami sudah tes ini ke berbagai pembaca. Ya, ini nostalgia lagi, kita bersyukur ya. Ada saudara kita ya. Tadi Pak Baker dari Inggris, yang di tengah ini Bapak Pendeta BF Drevers. Ini mengajar di SDT Intim, bahkan di Duta Wacana ya. Nah, beliau membantu dari Amsterdam, membaca seluruh perjanjian baru berdasarkan bahasa Yunani. Dan di belakang itu Profesor Martin Harun yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, akhirnya kita mencatat untuk pertama kalinya dalam TB2 digunakan kata gereja. Dalam Alkitab TB, kalau ada kata eklesia itu semuanya diganti menjadi jemaat. Ini tidak salah tentunya. Karena jemaat perjanjian baru itu jemaat rumah, nggak ada gedung. Berarti jemaat lokal. Biasanya kalau dalam tradisi Protestan, kalau disebut jemaat itu ya persekutuan orang percaya di lokal. Gitu. Tapi bagaimana kita bicara tentang jemaat yang dari berbagai tempat latar belakang? Jemaat yang adalah tubuh Kristus. Nah, dimensi universal ini bagaimana mengungkapkannya? Tidak mungkin jemaat agung atau jemaat universal. Lalu kita pertimbangkan kata gereja. Gereja lebih cocok dipakai untuk keperluan itu. Karena gereja bisa berarti jemaat dalam arti setempat maupun dalam arti yang lebih luas. Walaupun gereja juga bisa berarti gedung. Namun dalam konteks setempat kita tahu, dalam konteks akan tahu bahwa yang dimaksudkan bukan gedung. Ya, bisa juga berarti organisasi ya, gereja GPIB misalnya. Itu maksudnya organisasi. Tapi konteks yang akan membuat ini menjadi jelas. Contoh terakhir yang sangat kontroversial. 1 Korintus 6:9, Paulus mengatakan jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci dan orang pemburit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, ini kami teliti ini, lama ini. Kalau banci itu kan transgender. Kalau pemburit, wah kebanyakan pembaca tidak tahu maksudnya. Ada nih suaranya. Maksudnya pemburit itu adalah orang yang melakukan hubungan seksual secara sodomi ya. Itu dia. Nah, kami teliti istilah Yunani yang digunakan itu malakos. Malakos itu halus, lembut seperti sutra ya. Kalau digunakan untuk manusia, apalagi laki-laki, maksudnya laki-laki yang perilakunya gemulai.
feminin. Dan itu kalau digandeng dengan arsene coitus, arsen itu artinya laki-laki, coitus itu ada hubungan dengan coitus, kita tahu. Ya, ini berarti laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Kalau begitu sebenarnya ini adalah pasangan sejenis. Tentu kita diskusi apakah kita perlu gunakan kata-kata yang sangat modern, istilah-istilah yang kita sudah kenal, tapi juga penuh dengan muatan ideologi ya. Saat ini kan panas sekali nih diskusi tentang LGBT. Akhirnya kita putuskan ya sudah, kita tidak usah pakai istilah teknis. Kita pakai aja istilah yang sebenarnya dari segi terjemahan kurang baik, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya. Dari segi terjemahan ini agak janggal, tapi ini menghindari konotasi-konotasi yang muncul dari penggunaan yang terlalu teknis. Nah, izinkan saya mengakhiri dengan sebuah catatan. TB2 adalah sebuah karya lintas gereja. Dan ini sebelum terbit sudah dikonsultasikan di 7 konsultasi. 6 diantaranya konsultasi nasional. Maksud saya regional. Mulai dari Manado, Maumere, Medan. Tahun 2017 itu di Yogyakarta, Pontianak, dan Jayapura. Di setiap wilayah itu kami mengundang dosen-dosen Alkitab dari STT, para pimpinan gereja, dan juga para pemerhati bahasa Indonesia. Kami mendapat masukan yang sangat baik yang membuat tim ini harus bekerja untuk Pak Pendeta, mikrofonnya termute. Masih mute Pak Pendeta? Ya, oke. Ya, baik. Tahun 2018 itu konsultasi nasional. Itu di Kinasi Resort Caringin dan dibuka dengan resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia ya. Itu dihadiri oleh para pimpinan lembaga gerejawi, PGI misalnya, PGLII, ya, Baptis dan sebagainya. Juga ada pimpinan-pimpinan sinode dan ada 5 orang uskup hadir. Ya, 4 diantaranya bahkan adalah doktor kitab suci, tamatan dari berbagai universitas di Roma. Ya, itu dia pemaparan secara singkat mengenai TB2. Dan kiranya ini memberi kepada kita suatu wawasan mengenai mengapa perlu Alkitab terjemahan baru pun masih diperbarui lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Pendeta Anwar Chan, narasumber kita pada hari ini, seminar Alkitab bagi Presbiter GPIB, di mana sudah menjelaskan tentang sejarah dari penterjemahan Alkitab, dan secara khusus kronologi sampai pada lahirnya terjemahan baru edisi yang kedua. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk menggunakan waktu yang ada, masih cukup banyak, ada sekitar 50 menit begitu, untuk kita gunakan menggali informasi lebih banyak lagi dari narasumber kita. Sebelumnya Bapak Ibu yang akan bertanya bisa lewat langsung dengan membuat emoticon raise hand di layarnya masing-masing. Saya lihat sudah ada 2, GPIB Immanuel Cimahi dengan Peniel Singaraja Kelapa Gading, ini ada 3, dan juga bisa lewat chat begitu ya. Lewat chat juga bisa, pasti akan dibaca dan direspon oleh narasumber. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya mulai, ada informasi sebagai bentuk dukungan kita juga kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Departemen Teologi dan Persidangan Gerejawi mengusulkan kepada Majelis Sinode sekiranya bisa dimobilisasi untuk pembelian Alkitab TB2, dan Majelis Sinode merespon dengan baik dengan kerjasama dengan Badan Penerbitan, dan sudah dilakukan percakapan-percakapan intens dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu setelah ini bisa mengontak Badan Penerbitan, Biro Penerbitan GPIB,
Jadi nanti dengan LAI akan dicetak Alkitab edisi khusus seperti ini, tapi lebih besar dengan ada logo GPIB, begitu. TB2 dengan huruf yang lebih besar, font huruf yang lebih besar, dan ada logo GPIB. Nah, soal harganya dan bagaimana pemesanannya, nanti dari kantor Majelis Jemaat masing-masing, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Biro Penerbitan GPIB. Itu informasi untuk menjadi perhatian buat kita semua. Baik, sini sudah ada 12, ada 14 partisipan yang sudah raise hand ya. Nanti kalau yang di chat juga saya lihat ada. Oke, yang di chat belum ada untuk pertanyaan. Baik, saya mulai dulu dari yang ada di layar. Singkat, padat, to the point untuk pertanyaannya. Dimulai dari GPIB Immanuel Cimahi, silakan. Udah, selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Oh iya, terima kasih Pak. Saya Irma Nurwe dari GPIB Immanuel Cimahi. Terima kasih untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Perubahan terjemahan baru ini sangat memudahkan kita memahami maksud kalimat-kalimat di dalam Alkitab. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi ada kalimat seperti ini, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Kata daripada menyatakan perbandingan, kemudian diganti menjadi jauhkanlah kami dari yang jahat. Nah, pertanyaannya adalah doa Bapa kami ini diucapkan secara bersama-sama. Bagaimana penyesuaiannya dengan warga jemaat yang terkadang ketika doa Bapa kami terakhir diucapkan itu balap-balapan gitu ketika daripada berubah menjadi dari. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Irma dari Immanuel Cimahi. Selanjutnya dari Peniel Singaraja, Bali. Jadi sudah jelas, to the point, langsung pada pertanyaannya, silakan. Masih di mute, Pak. Silakan. Kesempatannya, perkenalkan saya Diaken John Hardy Purba dari GPIB Peniel Singaraja. Silakan Pak Purba. Saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama adalah tentang terjemahan tadi pemburit dan seterusnya. Saya kurang hafal persis yang diterjemahkan dengan yang ditiduri dan melakukannya. Kan kira-kira seperti itu Pak ya. Mungkin nanti kalau ditampilkan di layar bisa lebih jelas. Kalau menurut saya itu malah lebih mengambang pengertiannya. Karena bagi anak-anak, katakanlah, karena Alkitab ini kan untuk semua kalangan. Dari yang kecil sampai yang besar. Jadi untuk anak-anak itu, dia kurang paham itu apa itu yang ditiduri dan yang melakukannya. Kenapa enggak dibuat misalnya laki-laki yang homoseks? Nah, itu kan langsung gampang saja, singkat dan langsung mengena permasalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang TB2 ini, kan Pak ya, kita secara GPIB, apakah ada nanti ketentuan atau rencananya mulai kapan ini akan kita pakai secara resmi sehingga tidak ada lagi perbedaan antara yang dipegang jemaat ataupun yang dipegang oleh pelayan firman. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Purba dari Peniel Bali. Berikutnya dari Maranatha, Kalimantan Timur. Tunggu. Silakan.
Selamat siang dari GPIB Maranatha Balikpapan, Wahyu Pamungkas. Mau bertanya Pak, bisa di-copy ya suaranya ya Pak ya. Bagus Pak, silakan. Saya bertanya untuk terima kasih untuk penjelasannya bahwa terjemahannya yang dilakukan adalah menyesuaikan dengan zaman. Tetapi yang saya tanyakan adalah yang jauh lebih dalam sekedar zaman. Ada beberapa translasi seperti pada Yehezkiel 9 ayat 6 yang memberikan terjemahan memberi orang-orang yang dipilih oleh Allah diberi tanda T pada dahinya. Dan terjemahan bahasa Jawa wong-wong sing nganggo tondo T ojo jangan disakiti begitu. Tetapi dalam bahasa Inggris ataupun di dalam bahasa Yunani ataupun dalam bahasa Ibrani tidak ada kata-kata tanda T itu. Kata tau di dalam bahasa Yunani itu mestinya bukan, apakah harus diterjemahkan menjadi tanda T, itu untuk terjemahan Yehezkiel 9 ayat 6. Kemudian yang kedua pertanyaan adalah terjemahan untuk Wahyu 22 ayat 16 melawan Yesaya 14 ayat 12. Dikatakan wahai bintang timur yang jatuh. Di dalam Wahyu, Yesus Kristus juga disebut sebagai bintang timur. Jadi yang disebut Lucifer itu apakah iblis atau Yesus Kristus? Karena dua-duanya menggunakan diterjemahkan sebagai bintang timur. Kemudian menurut Sabda Bina, pertanyaan yang ketiga adalah menurut Sabda Bina Umat tahun 2023, bulan Juni ini, hari Senin itu Yesaya 34 ayat 12 menggunakan kata-kata kota Edom akan dihuni oleh jin-jin dan sebagainya begitu. Tetapi dalam bahasa aslinya tidak ada kata jin-jin gitu. Jadi mengapa kita tetap mempertahankan sesuatu terjemahan yang di dalam bahasa aslinya tidak ada kata jin tersebut? Itu saja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Maranatha Balikpapan. Selanjutnya dari Yudea Tangerang. Silakan. Terima kasih Pak. Shalom. Perkenalkan saya Joan Wewengkar dari Yudea Tangerang. Pak, pertanyaannya seperti ini. Alkitab kita ini setelah yang saya sudah dengar sepanjang tadi ya Pak, terus saya sedikit juga membaca ada beberapa yang saya Google gitu. Tetapi kita ini memiliki banyak terjemahan, sangat banyak terjemahan. Dan saya ingin bertanya Pak, terus versi mana yang akurat? Terima kasih Pak. Itu saya pertanyaan saya. Shalom. Shalom, terima kasih. Mohon boleh diulangi sedikit Bu? Oh, boleh diulang Bu? Sedikit, Pelan-pelan. Iya Pak, sebentar Pak Pendeta. Ini Pak, tes kedengaran. Kedengaran, oke. Ya. Sudah. Oke. Tadi saya sudah mengikuti semua ya Pak ya. Dan sambil mengikuti, saya juga sambil membaca dari Google. Alkitab kita ini memiliki banyak terjemahan yang saya mau menanyakan, saking terlalu banyaknya terjemahan ini, saya ingin tahu Pak, terjemahan mana yang akurat? Terima kasih Pak. Oke, terjemahan mana yang akurat Pak Pendeta katanya. Oke. Ya. Ya, berikutnya dari Eklesia Bali. Oke, dulu Pak di situ kita ya, baik, kami dari Eklesia. Baik, silakan Pak. Nama Iho Tobing. Ya, selamat Pak Tobing, silakan. Kepada Pak Pendeta Anwar, yang pertama tentang poin 3, perkembangan ilmu tafsir exegesis. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi satu hal yang disebut namanya saksi Jehovah? Yang kedua, bicara tentang Wahyu pasal 22 ayat 12. Ada makna dua, membawa upahku dan menurut. Secara
perkembangan ilmu penerjemahan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, 5 dulu supaya karena 5 ini juga cukup banyak ini pertanyaannya. Pak Pendeta Anwar, silakan. Ya, terima kasih untuk interaksi pertanyaan di antara para Bapak Ibu presbiter ya. Izinkan saya menjawab satu persatu, mungkin tidak terlalu mendetail ya, mengingat waktu. Nah, soal perubahan bahasa daripada disingkat menjadi dari, lalu ada unsur balap-balapan, saya percaya ini sebenarnya lebih ke soal kesepakatan. Ya. Dan ini perlu edukasi untuk umat ya. Kalau berdoa itu nggak perlu balap-balapan tentunya. Perlu dihayati gitu. Jadi mari kita berdoa Bapa kami, baris demi baris kita hayati karena itu betul-betul kalimat-kalimat yang sungguh dalam maknanya. Nah, tentu kalau naik sampai lepaskanlah kami dari yang jahat. Saya tahu saya sendiri kadang-kadang masih latah ya. Karena itu sudah begitu melekat di dalam hati kita daripada gitu. Walaupun kita tahu sebenarnya dari segi bahasa Indonesia kurang benar. Gitu. Jadi ya, saya sendiri belakangan ini bukan hanya ibu bapak sekalian ya, saya udah tim penerjemah pun belakangan ini selalu mengingatkan diri saya, kalau berdoa pada bagian itu, saya ganti daripada menjadi kata dari. Sebenarnya bukan hanya itu, di dalam doa Bapa kami ada sedikit yang kami ubah juga, karena menyesuaikan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Berikanlah kami pada hari ini. Sebenarnya yang kurang tepat ya, berilah kami pada hari ini, atau berikanlah kepada kami. Itu bahasa Indonesia yang lebih pas. Lalu akhirnya kita berpihak kepada yang singkatnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, bukan berarti Tuhan nggak dengar, cuma ya kita namanya juga berusaha menyesuaikan bahasanya supaya mengikuti bahasa Indonesia baku pada masa ini, maka kita melakukan penyesuaian-penyesuaian tadi. Saya rasa itu soal balap-balapan sekali lagi itu adalah soal edukasi supaya jemaat-jemaat juga jangan berlomba-lomba untuk seakan-akan mau cepat-cepat selesai doa kami. Kedua, ini masukan bagus dari Bali nih. Soal pemburit, kemudian soal ya yang apa ya soal banci. Nah, tentu bagi anak-anak remaja bisa timbul pertanyaan. Kalau kita langsung menggunakan kata homoseks, ini membuat Alkitab ini menjadi satu bahan yang terlalu kontroversial untuk didiskusikan. Kita berusaha menghindari dulu istilah-istilah yang terlalu modern, supaya ini jangan saya sebut menjadi topik yang bergulir liar gitu. Seakan-akan kita lawan LGBT dan lain-lain. Ya, LAI tidak berkepentingan untuk melawan gerakan apapun, tetapi berkepentingan untuk menerjemahkan teks itu sedapat mungkin sesuai dengan makna aslinya. Dan oleh karena itulah kita sesudah diskusi panjang lebar, jadi setiap kali pengambilan keputusan tim juga seru itu debatnya itu. Kita jangan lupakan itu ya. Jadi besi menajamkan besi itu udah kami lakukan dulu gitu. Ya. Jadi sudah. Walaupun ini kurang spesifik, kelihatannya seperti mengambang gitu. Lebih baik kita gunakan istilah-istilah yang lebih deskriptif ya daripada memancing reaksi-reaksi ideologis yang tidak perlu. Ya itu penjelasannya Pak ya. Jadi dalam menerjemahkan itu memang kita harus memilih. Dan kalau kita memilih, ya kita pikirkan berbagai-bagai implikasinya. Nah, kalau untuk anak-anak dan remaja tidak bisa tidak. Kalau ada pertanyaan, memang tugas kita yang lebih dewasa inilah orang-orang yang mendampingi mereka untuk memberi penjelasan. Kalau tidak, memang agak sulit juga ini ditangkap. Ya, terima kasih. Soal bagaimana kapan mulai dipakai secara resmi, itu pertanyaan yang ditujukan buat GPIB sendiri ya, jadi saya tidak bisa jawab. Dan tentu kalau dari segi LAI ya, mari kita mulai beralih. Dan itu tentu nggak bisa cepat-cepat. Jujur aja, LAI tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan. Andai kata gereja mengatakan tahun ini kami minta semua. Tidak mungkin bisa terjadi. Karena LAI juga terbatas dari segi logistik. Tapi kita secara berangsur-angsur
beralih ya, sama seperti peralihan yang terjadi dari terjemahan lama ke terjemahan baru. Jadi mari kita mulai menyiapkan diri, karena ini memang dimaksudkan bukan hanya untuk generasi kita, tapi juga generasi berikutnya. Saya ingatkan lagi, ini hanya akan diterbitkan ulang dalam edisi baru setengah abad lagi. Setengah abad lagi ya. Ini bukan setiap 20 tahun akan terbit yang baru. Setengah abad. Itu perencanaan yang bisa kami bayangkan. Nah, soal menyesuaikan dengan zaman, tanda T dan lain-lain, kami memang kalau bekerja itu tentu memperhatikan juga terjemahan-terjemahan modern ya. Di dalam tim itu ya berketepatan kita itu ada yang bisa bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Itali gitu ya. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia yang kita tahu, ada juga yang tahu bahasa Batak, Jawa, kaya sekali sebenarnya. Kalau saya lihat variasi dalam tim. Misalnya Pak Ungan, oh itu fasih bahasa Belanda. Saya tahu bahasa Jerman, tapi kalau bicara soal bahasa Belanda, Pak Ungan sangat fasih misalnya. Kan begitu. Nah, kita tentu tidak mau ikut-ikutan. Tapi memang kalau kita perhatikan teks Ibrani, kalau diterjemahkan lebih harfiah, memang tanda itu ada tanda tau, T. Dalam bahasa Ibrani, abjad terakhir itu adalah tau. Makanya diwakili oleh huruf T. Nah, soal interpretasinya disitulah nanti. Saya kira bisa ada ruang untuk ya penjelasan yang panjang lebar. Ya, karena terjemahan ini berusaha untuk tidak terlalu bercerita panjang lebar tentang apa yang ada di balik istilah-istilah. Ya, jadi ini lagi-lagi soal strategi penerjemahan. Jadi TB sebenarnya adalah terjemahan yang agak harfiah, walaupun tidak terlalu harfiah ya. Nah, kalau mau terjemahan yang lebih longgar, yang lebih dinamis, tentu itulah yang disebut dengan bahasa Indonesia masa kini, yang diterbitkan terutama untuk kalangan muda. Ya, itu jawaban saya ya untuk pertanyaan soal ini. Mengenai apa itu yang dimaksud dengan T, ya ini sudah melampaui urusan terjemahan. Kita sudah masuk ke ruang-ruang di mana, ya kalau di GPIB apa itu ya Pak ya? Sabda Bina Umat ya? Apa namanya? Ya. Iya, betul. Oh itu ya, situlah ruangnya untuk menjelaskan apa itu yang dimaksudkan dengan tanda T misalnya. Jadi kalau dalam terjemahan kita mencoba untuk seketat mungkin. Ya, itu dia soal bintang timur. Iya betul, sama-sama bintang timur, tapi kita perlu lihat konteks. Sama-sama anak manusia, tapi kita perlu lihat konteks. Salah satu seni tafsir yang sangat penting, dan saya percaya, ya, Ibu Bapak Pendeta tentu punya peran penting di situ. Misalnya, Yeskiel pakai kata anak manusia, sama nggak dengan anak manusia? Kalau Yesus mengatakan anak manusia, sama-sama anak manusia, tapi beda makna. Nah, kalau saya perhatikan di sini, contoh soal yang sangat menarik, ya, kalau Yesaya 14 ayat 12, bintang timur itu jelas yang dimaksudkan itu adalah raja yang tinggi hati itu. Kalau bintang timur akan di Tuhan jatuhkan, kan gitu ya. Dan punya konotasi negatif gitu. Tapi begitu, karena dia katakan gini raja ini ya, aku hendak naik ke langit, mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah kan gitu. Nah, itu kan sombong gitu. Maka Tuhan banting. Tapi kalau bicara bintang timur, yang di dalam kitab Wahyu, nah itu dalam pengertian yang positif. Bintang yang mencerahkan, memberi tanda dan jalan. Gitu. Nah ini menunjuk kepada Kristus. Kenapa itu terjemahan Lucifer? Nah, itu memang ada hubungannya dengan Vulgata, terjemahan Latin. Yang dalam tradisi kemudian makin lama makin diberi interpretasi dalam wujud satanis. Kan seperti itu. Sebenarnya teks Alkitab sendiri tidak banyak, tidak ada satu potong pun bicara tentang Lucifer. Entah kenapa orang terobsesi dengan Lucifer. Tidak ada, itu muncul dalam tradisi-tradisi yang jauh kemudian hari. Ya, tapi tidak apa-apa. Inilah gunanya kita ada ruang seminar pada hari ini ya, yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode. Ya, bagus sekali saya pikir ya. Departemen saya agak cemburu ini, gereja kami perlu bikin seperti yang GPIB, ada Departemen Teologi. Saya ini Ketua Komisi Teologi GKPI. Jadi hari ini kami boleh belajar dari GPIB, supaya betul-betul berfungsi itu Komisi Teologi. Ya,
itu yang saya tanggapi secara singkat. Nah, soal jin-jin, kenapa masih dipertahankan? Terima kasih untuk pertanyaan ini. Itu karena apa ya Pak ya? Sabda apa lagi nih? Di GPB banyak sekali sabdanya ini. Banyak. Ya, ya. Binadarma kah atau apa ya? Ya, Gunadarma, Pak. Ya, Binadarma. Tentu saja waktu menyiapkan sabda Binadarma, TB2 belum terbit. Karena itu wajar digunakan jin-jin gitu. Dan saya berharap kalau nanti misalnya muncul lagi teks yang mirip-mirip, yang ada kata jin, untuk berikutnya tentu memperhitungkan TB2. Kita ini tidak dalam posisi menyalahkan ya, bukan itu tujuan kita. Karena itu kan juga terbitan LAI. Karya dari para pendahulu saya itu bukan orang sembarang dalam tim dulu ya. Ada Pak Abineno, ada Profesor Christoph Bar, PS Naipospos, dan lain-lain. Itu orang-orang yang berdedikasi yang saya hormati sekali gitu. Tapi namanya ilmu pengetahuan, studi Alkitab itu berkembang terus. Dan saya yakin apa yang kami kerjakan TB2 sekarang ini, nanti TB3 pasti lagi dikritik ini. Wah ini kenapa ini Pak Anwar Chan almarhum ini bersama tim-timnya bikin gitu. Waktu itu saya sudah tidak bisa menjawab, terserah saja lah. Ya, gitu Pak, supaya nggak terlalu serius juga kita. Saya jujur aja, begitu cara saya menjawab. Iya, apalagi dia. Nah, Ya. mana terjemahan yang paling benar? Oh, ini pertanyaan besar sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bersyukur, karena gereja-gereja sepakat, urusan terjemahan itu diserahkan ke LAI. Lalu LAI bertanggung jawab betul-betul menyeleksi tim. Ya, orang-orangnya dalam spektrum yang luas ya. Ada tadi beberapa orang GKIB, ada GKI, dan lain-lain. Bagi kita yang paling penting adalah supaya Alkitab ini benar-benar merupakan persembahan dari umat kepada umat gitu. Jadi orang-orang terpilih yang kami libatkan di dalam tim itu ya. Itu dia. Kalau bahasa Inggris itu lebih repot. Itu ratusan terjemahan. Dan terjemahan itu terbelah. Kalau saya buka New American Bible itu Katolik. Kalau saya buka NIV, New International Version, itu Injili. Kalau saya buka New Revised Standard Version, itu gereja mainstream di Amerika. Jadi repot memang terjemahan-terjemahan bahasa asing ini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, makanya tadi saya sengaja mengulang cerita tentang sejarah. Tadinya hampir berbeda terjemahan-terjemahan, tapi sekarang kita sepakat. Maka TB2 ini betul-betul hasil kerjasama lintas gereja yang sangat kita syukuri. Saya baru-baru ketemu dengan pendeta teman dari Korea. Wah, itu lebih repot lagi. Di Korea itu ada satu sinode bikin terjemahan sendiri karena nggak puas dengan terjemahan yang diterbitkan Lembaga Alkitab Korea. Coba bayangkan kalau di Indonesia ini, GPIB bikin terjemahan sendiri, Gemit sendiri, waduh, pusing kita. Nanti mau sidang raya aja kita berkelahi dulu soal terjemahan mana itu. Itu contoh soal ibu bapak ya. Jadi ya, makanya prosesnya panjang sekali, 23 tahun loh untuk mengerjakan ini. Kalau itu hanya kerja kelompok kecil, 15 tahun selesai itu. Tapi karena kita ada konsultasi, ada masukan-masukan, maka itu menjadi lama. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ini bisa menjadi suatu persembahan kepada gereja-gereja. Oleh karena itu sampai sekarang pun LAI masih terbuka. Kalau ada salah cetak, ini baru-baru terbit sudah ada yang kirimin, oh ini salah cetak nih, nggak apa-apa. LAI bukan bilang, oh itu sudah inerrant, tidak ada lagi salah sama sekali. Salah cetak nggak apa-apa. Tapi kalau itu sampai ke salah pemahaman, wah itu betul-betul kami bergumul. Ya, jadi mari kita sama-sama. Ya silakan kalau ibu bapak nanti baca, ada yang hurufnya kurang B, kurang ini, nggak apa-apa, kirim supaya nanti di edisi berikutnya cetak itu menjadi semakin sempurna. Ya, begitu ya tanggapan saya untuk Ibu ya. Nah, yang terakhir. Ini dari Malaysia, betul nih Pak ya? Pak Tobing ini. Ya, atau saya yang salah mengerti? Pak Tobing. Ya. Dari Eklesia, Pak. Oh, Eklesia bukan Malaysia. Ini bukan. Saya salah mengerti. Baik. Nah, Pak Tobing, namanya penafsiran berkembang, tapi itu berkembang tidak acak ya. Kami sadar sekali ada bermacam-macam tren sedang berlangsung. Tapi untuk penerjemahan Alkitab, kita sangat perhatikan konteks historis. Ya, jadi misalnya ada terjemahan-terjemahan yang bersifat bid'ah,
seperti Yesus Yehova, tentu kita hati-hati. Karena bagi mereka ini urusan tanda artikel kata sandang, ya misalnya tadi saya katakan NRK, Hologos, Kai, Hologos, S, Prostan, Theos, Kai, Theos, dan Hologos. Theos yang terakhir itu nggak ada kata ho. Ho itu artinya kata sandangnya. Lalu Kaisar Jehovah menerangkan itu sebagai contoh, Yesus bukan Allah, tapi Yesus hanya ilah. Contoh soal. Nah ini kan keterlaluan. Ini tidak benar. Ini mencoba memaksakan tata bahasa Yunani untuk bicara soal doktrin. Nah, ini kita hati-hati karena memelintir terjemahan itu sangat mudah dilakukan. Dan saya tidak bermaksud memprovokasi ya. Ini ada satu tren di Indonesia, orang-orang yang punya uang itu mau mendanai terjemahan-terjemahan yang menurut mereka lebih cocok dengan doktrinnya. Dan itu orang-orang sudah datang ke LAI, saya sendiri beberapa kali diajak makan ini dan makan itu melalui teman-teman. Tapi kemudian di akhir dari pembicara kita tahu yang dimaksudkan. Oh, maksudnya biar ada titipan doktrinal dan sebagainya. Dan LAI sampai saat ini tegas, setegas-tegasnya. Tidak bisa ada titipan doktrinal di dalam terjemahannya. Ya. Dan ini saya jamin, paling tidak saya mengatakan ini sebagai Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Indonesia. Kami bersyukur, bahkan pembina LAI pun nggak turut campur tangan kalau udah bicara soal penerjemahan Alkitab. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi setelah ini Pak Pendeta boleh melihat di chat room ada ada 6 atau 7 begitu dari jemaat, mulai dari Jemaat Sinai Surabaya sampai dengan Tanjung Pinang. Itu ada beberapa pertanyaan. Namun sebelum Pak Pendeta menjawab, tadi ada pertanyaan mulai kapan GPIB pakai TB2, mulai Bapak Ibu punya, kalau sekarang udah punya dipakai gitu, supaya kita segera lakukan. Hanya saja usul konkretnya ketika mau dipakai, tolong diwartakan begitu ya, bahwa di ibadah hari Minggu kita akan pakai teks dari Alkitab TB2 gitu. Kemudian ketika dikutip Bapak Ibu, tolong diberi tanda kurung TB2 gitu, TB2 LAI. Supaya jemaat tahu ketika dia bandingkan dengan TB LAI begitu ya. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu sudah punya di jemaat, tolong digunakan itu. Nah, secara masif bersama-sama Departemen Teologi sudah sampaikan usul ke Majelis Sinode dan sudah direspon bahwa Sinode GPIB melalui penerbitan sudah melakukan percakapan dengan LAI, nanti akan diterbitkan Alkitab TB2 ini dengan ada logo GPIB. Nah, bagi jemaat yang mau memesan, langsung ke Biro Penerbitan dengan font hurufnya yang lebih besar, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini sekaligus informasi buat kita semua. Silakan langsung komunikasi dengan Biro Penerbitan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Silakan menjawab yang di chat room, Pak Pendeta. Wah, saya coba lihat dulu Pak ya. Saya kok rasanya silakan, belum lihat. Coba apa ya misalnya, bisa dibantu Pak saya? Oh bisa. Oke, mana ya? Saya agak ramai chat room saya ini, saya agak kurang bisa melihat dengan baik. Ya, mungkin bisa bantu Pak. Oh ya. Saya bantu Pak. Dari Sinai Surabaya bertanya apakah setiap perubahan yang ada di edisi 2 diinformasikan atau yang dibahas tadi saja? Oh ya, terima kasih. Ini saya jawab langsung ya Pak. Iya. Yang saya beri contoh itu hanya cuplikan kecil, tidak sampai 2%. 1% pun tidak. Ya. Dan satu lagi saya tunjukkan ini. Bisa dilihat nggak Pak? Jangan-jangan nggak bisa ya? Nggak terlihat. Tidak terlihat ya. Wah. Ada pelengkap Pak. Mungkin Bapak bisa ini ya Pak. Iya itu betul ya, pelengkap. Jadi edisi perdana ini dilengkapi dengan penjelasan. Dan itu ada contoh-contoh yang lebih banyak. Tapi itu lagi-lagi masih cuplikan. Sebenarnya perubahannya ribuan. Kami belum hitung gitu. Tapi yang namanya juga memberi penjelasan nggak mungkin mencantumkan semuanya. Lalu di bagian belakangnya itu ada catatan. Karena kami mulai membiasakan jemaat untuk melihat Alkitab itu tidak bermakna tunggal di setiap ayat. Kadang-kadang satu ayat itu bisa diartikan lebih dari 5-10 cara, bisa. Ya.
Karena makna Ibraninya itu bisa macam-macam, makna Yunani demikian. Ya, jadi kita mengajar jemaat untuk terbuka kepada interpretasi-interpretasi. Ya, seperti itu ya, Ibu Bapak sekalian ya. Supaya dengan demikian kita betul-betul menyadari bahwa yang disampaikan hari ini itu memberi gambaran saja kepada kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Beberapa tadi sudah ada dijawab langsung oleh Pak Pendeta. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi. Terjemahan satu ke terjemahan yang kedua memang menjadi jelas artinya, tapi apakah tidak mengurangi esensi dari Alkitab itu sendiri? Itu dari GPIB Pasar Minggu. Silakan Pak Pendeta. Ya, justru maksudnya adalah mendekatkan pemahaman kita kepada teks-teks sumbernya. Jadi itu justru nggak mungkin untuk mengaburkan. Kalau tidak ada bonusnya, untuk apa ini kita kerja susah payah begini? Ya, dengan proses yang begitu panjang, melibatkan banyak orang, belum lagi konsultasi di berbagai tempat. Untuk apa? Justru karena kita ingin supaya firman Tuhan tetap berbicara dalam konteks baru, dalam bahasa yang lebih mutakhir. Jadi itu yang kita usahakan ya Pak ya. Jadi soal ketepatannya, itu kita jaga. Makanya kita berani mempertajam ya. Saya kalau menyebut banyak contoh, banyak sekali. Sebagai contoh, bukit-bukit pengorbanan, itu dalam bahasa Ibrani Bamot. Ini kami sampai teliti arkeologi loh. Ini benar nggak itu di bukit? Ternyata yang disebut Bamot itu nggak hanya di bukit, itu ada di lembah. Kemana itu? Nah, dengan berani, kita akhirnya membuat terjemahan jadi lebih umum. Tempat-tempat pemujaan. Nah, itu ya. Itu tujuannya. Jadi kita memperhitungkan betul-betul temuan-temuan yang ada, kajian-kajian yang ada, supaya kita semakin mendekatkan maknanya, maksudnya dengan pemahaman teks sumber, tentunya menurut kajian-kajian yang terbaik. Jadi di lingkungan lembaga Alkitab sedunia itu ada yang disebut dengan Handbook for Translators. Itu dari Kejadian sampai Wahyu itu ada uraiannya. Dan itu dalam bahasa Indonesia sudah tersedia, terutama dalam edisi perjanjian barunya. Itu diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Siapa yang ingin memiliki perpustakaan lengkapnya bisa. Memang dia tidak sama dengan tafsiran-tafsiran terbitan BPK Gunung Mulia yang mengkaji historis dan lain-lain. Tapi lebih ke soal makna dari kalimat demi kalimat. Nah, itu dia. Nah, ini contoh bahwa kita tetap ada pedoman bersama. Jadi, tafsiran itu sebenarnya tidak bisa hanya sempit. Kadang-kadang bisa A, B, C, D, bahkan kadang-kadang boleh bertentangan. Seperti Yeskiel 34 ayat 16 misalnya. Domba-domba gemuk kuat itu dapat dibinasakan atau dilindungi. Nah, itu membutuhkan kajian yang sangat serius. Dan itu kami tentu sudah kaji dengan secermat mungkin ya, dalam batas-batas dan ruang yang tersedia. Jadi kita ini begini, kita ini adalah bagian dari paguyuban lembaga-lembaga Alkitab sedunia. Kalau kami merasa perlu konsultasi, kami lemparkan saja sebuah pertanyaan ke forum dan pasti ada yang menjawab, memberi masukan. Ya, demikian Ibu Bapak ya. Terima kasih. Berikutnya Pak Pendeta, dari Dian Kasih, apa perbedaannya Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dengan TB2? Karena seperti contoh yang kata ganja di Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari memang sudah tidak digunakan. Ya, saya tadi secara sepintas sudah mengatakan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, itu istilahnya sekarang, itu lebih mengutamakan pesan dan makna. Oleh karena itu, dia menggunakan pendekatan penerjemahan yang berbeda. Tujuannya sama, tapi pendekatannya berbeda. Saya ambil contoh yang terkenal misalnya. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Kalau ini kan terjemahan yang agak harfiah. Karena bahasa Ibrani Shamayim artinya langit, bisa juga surga. Lalu Eretz itu bisa berarti bumi, tanah. Gitu. Nah, bahasa Ibrani itu suka menggunakan gaya bahasa. Untuk mengatakan segala sesuatu, pilihlah objek yang terbesarnya, langit, kemudian bumi. Nah, lalu bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan pada mulanya Allah menciptakan alam semesta. Ini tepat. Dan untuk bahasa kita sekarang tepat. Alam semesta yang dimaksudkan. Jadi TB itu menggunakan representasi simboliknya ya, yaitu langit dan bumi. Nggak mungkin Tuhan hanya bikin langit dan bumi, nggak ada isi lain. Itu dia. Jadi itu soal strategi penerjemahan.
Nah, untuk BIMKA sebenarnya ini ditujukan terutama untuk kalangan muda. Oh, oke. Ya, ya. Tapi kadang-kadang kalau orang mau mengerti, kadang-kadang boleh juga itu banding-bandingkan. Ya, terima kasih. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Apalagi ada lagi kah? Baik, terima kasih. Kita masih ada sedikit waktu. Kita beri kesempatan untuk 5 lagi dari yang sudah resen. Bukit Benuas, Kalimantan Timur, silakan. Silakan dari Bukit Benuas, singkat, padat, to the point. Pertanyaannya, silakan. Bagaimana Bukit Benuas? Sudah siap? Belum? Silakan. Selamat siang Pak, kami dari Bukit Benuas Balikpapan. Saya Penatuan Etika Langi. Ingin bertanya Pak, dari terbitnya Alkitab ini oleh LAI, sudah berapa kali direvisi Pak? Apakah ini 4 atau 5 kali, kita nggak tahu. Tapi yang pertama, tentu kami mengucap syukur terima kasih karena akhirnya kami Bukit Benuas bisa tahu, padahal ini kami tahu sudah dari Februari disosialisasikan atau diterbitkan, tetapi juga kita jemaat sudah ada beberapa jemaat yang mempunyai Alkitab itu. Jadi senang sekali kalau GPIB secara mengumumkan kepada jemaat GPIB yang lain untuk memulai mengganti Alkitab dengan TB2. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya dari Bahtera Kasih Bekasi, silakan. Terima kasih Pak Anwar. Pertama kami mengapresiasi hasil kerja LAI dan tim yang sudah berjerih lelah untuk mengeluarkan terjemahan baru 2 yang menurut kami pribadi suatu keniscayaan untuk dilakukan. Pertanyaannya adalah, dengan penemuan teks Laut Mati tadi, apakah itu yang umurnya 2000-an tahun itu, apakah turut berpengaruh pada teks asli sehingga bukan hanya soal terjemahan, tetapi juga ada perubahan pada teks asli? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menolong warga jemaat yang dibombardir ya dengan tuduhan-tuduhan di luar sana bahwa orang Kristen itu membaca Alkitab terjemahan atau membaca Alkitab yang sudah dirusak oleh tangan manusia karena diubah-ubah gitu. Nah, orang menyamakan begitu saja antara teks asli dengan terjemahan terhadap teks asli. Jadi barangkali jemaat perlu ditolong agar tidak terpojok dengan tuduhan-tuduhan palsu bahwa terjemahan itu seakan-akan merubah Alkitab. Padahal justru menolong agar teks asli dimengerti dengan cara yang baik sedekat-dekat mungkin menurut budaya dan bahasa yang dimengerti oleh pengguna Alkitab. Jadi barangkali kalau boleh saya usul kepada Lembaga Alkitab Indonesia, mohon maaf kalau urus-urus ini melampaui tugas penterjemahan. Sekiranya berkenan membuat video singkat yang menolong jemaat agar mengerti betul bahwa penterjemahan atau pembaruan penterjemahan itu suatu hal yang bukan merubah Alkitab, tetapi suatu keniscayaan menolong jemaat atau umat pembaca atau warga pembaca supaya bisa sedekat mungkin memahami makna asli dalam teks Alkitab yang ada, yang tidak dirubah-rubah itu. Barangkali begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Niko Bunga itu dari Bahtera Kasih. Selanjutnya dari Silih Asih, Bandung, silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya dan Vigo dari Silih Asih Bandung.
Saya mau menanyakan di dalam bilangan 31 ayat 23, apakah itu ada salah cetak atau salah ketik? Saya bacakan, segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir, tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. Jadi yang lakukan apakah harusnya lalukan? Sehingga mungkin kalau memang ini salah cetak, mohon untuk bisa diperbaiki. Lalu yang kedua, di dalam 2 Tawarikh 22 ayat 2 dikatakan di sana Ahazia berumur 42 tahun. Tetapi kalau kita baca dalam 2 Raja 8 ayat 26 disebutkan 22 tahun. Jadi ada perbedaan. Yang satu mengatakan 22 tahun, yang satu mengatakan 42 tahun. Tapi yang 42 tahun ini rasanya mustahil karena Yoram itu berusia 40 tahun ketika dia meninggal, sehingga nggak mungkin anaknya lebih tua dari bapaknya. Dan kalau kita baca di Bible King James Version juga di sana dua-duanya menyatakan 22 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi karena disinggung tentang Deuterokanonika, pertanyaan saya mengapa Protestan tidak mengakui Deuterokanonika, kalau itu dianggap sebagai apokrifa, kenapa Esther yang tidak ada menyebut nama Tuhan masuk menjadi kanon, dan juga yang satunya lagi Kidung Agung yang merupakan kisah percintaan dari Salomo itu juga menjadi kanonisasi. Dan yang satunya lagi kitab surat Yudas, di sana juga ada mengutip dari apokrifa. Kalau kita baca Yudas ayatnya yang ke-9 itu diambil dari kenaikan Musa ke surga, dan yang ayatnya yang ke-14 itu diambil dari kitab Henokh, merupakan kitab-kitab apokrifa. Itu aja, terima kasih. Terima kasih dari Bandung. Terakhir dari Eklesia Dumai dan Siloam Jakarta. Bapak Ibu, mohon maaf, memang karena keterbatasan tidak semua yang raise hand bisa diakomodir, tetapi Bapak Ibu berkenan untuk mencatat pertanyaan itu di chat room, karena ini di record Zoom meeting ini, nanti dari tim kerja akan mendokumentasikan itu, dan mungkin nanti juga bisa diteruskan ke Pak Pendeta Anwar Chen, begitu ya. Tapi untuk kali ini, 2 terakhir yaitu Eklesia Dumai, setelah itu Siloam Jakarta. Silakan. Terima kasih Bapak Pendeta atas kesempatan yang diberikan bagi kami dari Eklesia Dumai. Saya Roni Tupamahu. Saya tertarik dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini Bapak Pendeta, kalau kita melihat banyak yang dari kita sendiri, yang mana kita sendiri dari Kristen masih belum paham tentang firman. Kenapa demikian? Karena banyak yang katakan firman itu kata-kata. Jadi yang saya maksudkan di sini, apakah ada bahasa asli yang mungkin bukan firman tapi yang lain, supaya mendekati yang lain bisa pahami. Dari Kristen saja banyak yang belum bisa pahami, apalagi di luar Kristen. Karena kita, kalau kita jabarkan satu persatu, tetap banyak yang belum pahami. Itu pertama Bapak Pendeta. Dan kedua, mengenai terjemahan baru Pak, apakah ada dari bahasa asli yang perubahan sehingga dia masuk ke bahasa Indonesia menjadi perubahan lagi Pak, untuk kembali ada terjemahan baru. Dia tidak membaku untuk selamanya, begitu ya Pak. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang
baru berarti berubah lagi dengan baru. Ya. Yang ketiga Pak, satu lagi, kira-kira kalau di terjemahan bahasa asli tentang Allah, kalau kita lihat nama Allah di sini, dia menjadi masalah di Republik Indonesia ini Pak, karena kita tidak hampir sama dengan ada agama lain, agama Islam. Contohnya Pak, kata-kata Allah mungkin dibagi di umat Kristen, Allah kita berbeda. Kenapa kita nggak bisa jadikan yang seperti bahasa asli, Adonai atau Yahweh atau yang lain lagi Pak? Biar kita lihat ke depan ini Pak, banyak sekali yang mereka seakan-akan umat Kristen ini memakai Allah mereka. Demikian Pak Pendeta, terima kasih dari Eklesia Dumai. Terima kasih. Terakhir dari Siloam Jakarta, dipersilakan. Terima kasih Pak Pendeta Anwar dan Pak Pendeta Ruben. Silakan, sudah keluar, silakan. Saya Pendeta Manarisip dari GPIB Siloam Jakarta Barat. Ada 3 pertanyaan Pak Pendeta. Yang pertama, apakah perubahan dalam kata-kata itu untuk selanjutnya masih terus berlaku? Dalam arti kata ini periodik. Katakanlah misalnya 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kemudian yang kedua, dalam satu terjemahan baru ini atau TB2 ini, apakah untuk selanjutnya akan ada TB-TB berikutnya? Kemudian Pak Pendeta Anwar, apakah maksud itu atau tujuan yang di dalam Alkitab memang tidak berubah, tetapi maknanya sendiri adalah satu maksud. Kemudian yang pertanyaannya Pak Pendeta, seandainya memang itu periodik, berarti akan ada lagi untuk selanjutnya perubahan-perubahan mungkin TB3, TB4 dan selanjutnya. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dari Siloam yang terakhir, Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan, tolong tulis di chat room. Zoom meeting kita di record, nanti dari tim kerja akan mendokumentasikan pertanyaan Bapak Ibu. Dari chat room ada 2 hal yang saya pikir bisa diangkat. Yang pertama tadi soal Pak Anwar, Pak Pendeta Anwar, ada pertanyaan tentang apakah ada Alkitab digital untuk TB2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya usul kepada Majelis Sinode ini nanti akan diteruskan oleh tim kerja. Kalau masing-masing jemaat diberikan 1 Alkitab, itu usul yang bagus juga gitu ya. Oke, silakan Pak Pendeta Anwar, sekaligus nanti setelah jawab boleh memberikan semacam statement motivasi buat kita semua. Silakan Pak Pendeta. Wah, terima kasih nih Bapak ya. Ini memang banyak sekali pertanyaannya. Kalau dibahas per menit, 3 menit, ini bisa setengah jam. Karena itu saya memutuskan untuk singkat-singkat ya. Ibu Bapak yang kecewa kalau saya singkat-singkat saja. Baik, kita mulai dari berapa kali sudah direvisi. Ini baru kali ini. Memang perjanjian baru pernah diperbarui. Terbit tahun 1997. Tapi ini masih edisi sementara. Ya, saya juga adalah konsultannya. Waktu itu masih jauh lebih muda, baru pulang dari Amerika studi waktu itu. Nah, berdasarkan apa yang kami temukan di tahun 1990-an itulah kemudian perjanjian baru ketika mau terbit ditinjau ulang. Kalau di tahun yang itu saya ingat misalnya pada mulanya ada firman. Orang masih merasa kurang jelas itu Yohanes 1. Ya, apa maksudnya ada firman? Lalu makanya dalam TB2 ini dipertegas lagi sudah ada firman. Nah, jadi contoh soalnya seperti itu. Nah, ya, soal naskah Laut Mati, apakah betul ini akan mengubah teks? Ya, tentu. Itu pun kita nggak telan mentah-mentah ya, karena naskah Laut Mati itu koleksi dari teks yang sangat bervariasi. Jadi jangan mentang-mentang tua semuanya tinggal kita ambil. Tidak, itu masih kita perhatikan kajian-kajian yang kritis sekali terhadap berbagai teks, karena teks Laut Mati itu juga ada yang sektarian. Jadi kita harus hati-hati. Nah, untuk naskah Laut Mati misalnya untuk gulungan Nabi Yesaya, wah itu justru membuktikan bahwa teks Alkitab kita itu sudah disalin dengan
tingkat ketepatan yang luar biasa tinggi. Variasi paling banyak itu ejaan, tapi bila mana ada bagian-bagian yang dirasa kabur ya, seperti contoh dari singa tadi, oh kita lihat, oh ternyata maksudnya itu bukan singa gitu, hanya memang kata-katanya mirip ya, arye, aroe itu memang bisa menimbulkan, kalau disalin itu bisa menimbulkan masalah kadang-kadang. Nah, jadi kita coba lihat sesuai dengan konteksnya, kontennya, mana yang lebih tepat sesuai dengan bagian yang bersangkutan tadi. Itu contoh soalnya, jadi kita nggak ambil mentah-mentah seperti itu. Nah, apakah itu berarti Alkitab kita akan berubah terus? Nah, iman Kristen ini iman yang merayakan hadirnya Tuhan dalam bahasa dan budaya. Jadi kita nggak takut akan ada perubahan-perubahan sedikit yang membuat terjemahan Alkitab berubah. Karena kita nggak percaya Alkitab itu seperti diturunkan sempurna dari langit sampai titik komanya juga nggak berubah. Bukan itu keyakinan kita. Jadi kebanyakan umat Kristen di Indonesia kadang-kadang itu mungkin terlalu banyak ikut YouTube atau apa gitu. Itu jadi terintimidasi. Oh, saya tenang saja. Iman Kristen mengatakan Alkitab itu melibatkan manusia. Sangat dalam maksudnya. Artinya sampai ke kesadaran orangnya nggak diubah. Makanya Alkitab kita itu belang-belang. Ada yang bahasanya tinggi luar biasa, begitu hebat menunjukkan kemampuan dan pengetahuan penulisnya. Ada yang bahasanya sederhana sekali gitu. Artinya Tuhan Roh Kudus nggak sampai merasuki kita gitu. Saya rasa ini tentu turunan-turunan implikasinya itu panjang ya, nggak mungkin saya bahas di ruang ini gitu. Jadi ya kita santai aja. Saya orang bilang oh kita beda-beda, memang beda-beda. Kalau ditanya firman Tuhan kan tidak boleh berubah. Enggak, firman Tuhan menurut pemahaman kita harus berubah. Supaya dia bisa menyapa kita dengan pesan yang tak berubah itu. Gitu. Saya rasa itu penting ya, dan itu tentu wilayah yang saya yakini sudah ditangani oleh para pendeta kita ya, dalam lingkungan GPIB. Nah, nah ini bagus ini, bilangan 31-23, lakukan dan lakukan. Ini kalau saya baca TB2-nya, saya buka dulu ya, ini bilangan sebentar 31 ya, ini mudah ini saya baca ya. Segala yang tahan api haruslah kamu masukkan dalam api supaya menjadi tahir, tetapi semuanya itu harus juga disucikan dengan air penahiran, dan segala yang tidak tahan api harus kamu celupkan dalam air. Tidak ada kata lakukan atau lalukan lagi. Di sini sudah digunakan terjemahan yang lebih spesifik, masukkan dalam api. Karena kalau dilalukan dalam api, itu kan hanya menyentuh saja, tidak sampai bisa meleburkan. Nah, jadi dalam hal ini, kita memperhatikan makna kontekstualnya. Ya, jadi pertanyaan itu jadi seperti sudah terlampaui ya, ya Pak ya. Ya, kita sudah beralih ke TB2. Lalu Ahazia, umurnya berapa? Ini menarik, benar sekali itu ya. Kalau saya buka 2 Raja-Raja, pasal 8, ayat 46, ya, tadi saya sudah sempat buka sebentar, izinkan saya mencarinya lagi, ya ini, 8 ayat 24 ya. Oh, 26. Ia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja. Memang begitu yang dikatakan di dalam kitab Raja-Raja. Ya. Sedangkan di dalam 2 Tawarikh 22 ya, itu 42 tahun. Gitu. Lalu tadi saya coba bandingkan dengan 2 Tawarikh 22 menurut versi TB.